Assalamualaikum, Wilujeng. Jalan-jalan kita sekarang teh lagi ada di stasiun Kiara Condong Bandung loh. Jadi malam ini teh sekitar jam 10:04 kita mau OTW ke Yogyakarta, berangkat dari stasiun Kiara Condong Bandung. Ternyata stasiun Kiara Condong sekarang mah jadi lebih nyaman dan teratur. Soalnya KAI sekarang teh sedang meningkatkan kualitas pelayanan dan membenahi stasiun-stasiun agar lebih nyaman untuk memenuhi kepuasan konsumennya. Kalau di episode 6, gue Solo Yogyakarta gening. Kita pakai kereta eksekutif Turangga dari Bandung ke Solonya. Nah, kali ini mah kita mau nyobain pakai kereta ekonomi bersubsidi. Oh iya, kemanapun kita pergi, gak pernah atuh sepeda lipat keris tinggalin. Sali keris mah selalu setia nemenin kemana-mana. Soalnya simple, gak nyusahin, cute lagi. Keretanya teh bersih, AC-nya juga dingin. Kursi yang berhadap-hadapan ini yang agak terlalu dekat. Jadi dengkul ketemu dengkul say. Dan juga senderan kursina tegak teuing. Tapi ternyata ada kelebihanna. Silaturahmi antar penumpang teh kental pisan. Bisa saling sapa dan ngobrol weh. Kalau kaki pegel bisa loh selonjoran ke bangku depan. Tapi dengan izin atuh ya. It's time to go to Yogyakarta. Bismillah. Kang Teteh, ada sebuah provinsi di Pulau Jawa anu memiliki keistimewaan, di mana seorang sultan sekaligus menjabat sebagai gubernur. Beliau ini sangat disegani, sangat disayangi oleh rakyatnya, dan memiliki karisma kuat. Dan ternyata pernah jadi ibu kota sementara negara Republik Indonesia pada 4 Januari 1946. Itulah Yogyakarta. Sepanjang perjalanan Bandung-Yogyakarta, hujan terus menemani. Alhamdulillahnya, begitu sampai ke stasiun Lempuyangan, hujannya mereda. Ternyata stasiun Lempuyangan juga rapi, teratur, bersih. Waktu terus bergulir, tahun terus berganti. Wajah Yogyakarta masih tetap menarik, bahkan semakin menawan. Kota legenda, anu ayeuna tertata rapi, bersih, dan nyaman. Kita langsung goeskan aja ke Pasar Ngasem buat sarapan. Pasar Ngasem itu teh di dekat Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Taman Sari. Di sini teh ada berbagai macam jajanan pasar, sama warung-warung masakan tradisional. Jenis masakan nage banyak pisan. Jadi bingung mau makan yang mana. Beres sarapan, yuk orang lanjut. Di satu sisi pojok kota Yogyakarta, tepatnya di Krapyak.
Kabupaten Bantul, terdapat pengrajin tenun lurik tradisional, di mana pada masa kejayaannya banyak pisan pengrajin lurik di sana. Tapi, anu membuat miris saat ini teh, hanya tertinggal satu pabrik tenun lurik ATBM di sana, yaitu Pabrik Tenun Lurik Kurnia. Hai, Kang Teteh, tahu nggak sekarang saya ada di mana? Ini pagi-pagi kita udah nongkrong aja di daerah Krapyak Wetan, Yogyakarta. Penasaran sama tenun lurik Yogyakarta, yang katanya memang ini udah melegenda banget lurik ini. Dan tinggal satu-satunya di Yogyakarta pabrik tenun lurik ya di sini ini. Yuk kita lihat. Lurik teh apa sih? Lurik itu nama jenis motif kain tradisional khas Yogyakarta. Asal katana dari bahasa Jawa, lorek, yang artinya garis, lajur, atau belang, sebagai lambang kesederhanaan. Oke, sekarang waktunya kita ngelihat proses pembuatan kain tenun. Yuk, kita lihat mulai dari awal. Kang Teteh, gini, tenun lurik Kurnia ini teh udah ada dari tahun 1962. Adalah almarhum Dibyo Sumarto, pendiri pabrik tenun lurik Kurnia ini. Anu sampai sekarang masih memegang teguh proses pembuatannya, yaitu tenun lurik dibuat secara manual, handmade, dengan bantuan alat tenun tradisional yang disebut alat tenun bukan mesin atau ATBM. Di awal berdirinya, Pak Dibyo lah yang menenun kain luriknya, dibantu istrinya Ibu Sutijah yang memintal benang yang akan ditenun, dan sekaligus memasarkan sendiri kain lurik ini ke pasaran. Tenun lurikna dikasih merek Bulan Purnama. Tenun lurik ini mempunyai nilai seni yang tinggi dan termasuk salah satu warisan budaya Indonesia non-bendawi sepertos keris. Tah, Kang Teteh, kalau penasaran tentang keris, bisa nonton lagi di Jalan-Jalan Kita episode 6 part 2 ya. Nah, sebelum yang jadi benang yang tadi tuh, yang dipintas, itu dasarnya seperti ini loh. Namanya putih kartun, isi warna aslinya. Nah, ini nanti direbus dengan pewarna, bisa pewarna alami ataupun kimia. Setelah direbus, diangkat, terus ditiriskan. Biasanya sih kalau misalkan lagi ada kegiatan percetakan, ada di belakang sana. Ternyatanya, proses pembuatan tenun lurik itu memakan waktu yang cukup panjang. Pertama, proses pewarnaan, baik dengan pewarna alam maupun kimia. Pada benang mentah, biasanya sih benang katun, sambil direbus. Sesudah itu, dijemur seharian sampai kering. Setelah benangnya kering, mulailah dilakukan pemintalan benang. Pemintalan itu tadi dibagi dua, nyata pemintalan benang lungsi, close, itu ke arah panjang kain, dan pemintalan benang pakan atau palet, arah lebar kain. Nah, kalau untuk pembuatan motif lurikna dengan cara memasukkan benang-benang lungsi atau close ke sisir-sisir satu persatu yang ada di mesin pembuat motif atau skir, sesuai dengan motif yang akan dibuat. Setelah itu, benang-benangnya ditenun dengan ATBM atau alat tenun bukan mesin tea. Proses ini memakan waktu yang lama. Untuk pembuatan satu motif bisa memakan waktu 1,5 sampai 2 bulan. Kemampuan penenun dalam sehari sekitar 9 meter aja. Tenun lurik ATBM teh jadi komoditi yang langka saat ini di tengah gempuran industri tenun lurik ATM atau alat tenunnya pakai mesin. Itulah alasan kenapa kita perlu melestarikan tenun lurik buatan tangan dengan gedogan dan ATBM-nya agar tidak punah ditelan zaman. Waktu kita berkunjung ke sana, itu hampir semua penenun berusia lanjut. Waktu saya tanya, apakah nggak ada regenerasi dari para penenun ini? Ternyata katanya sulit untuk itu. Soalnya generasi sekarang mah lebih milih jadi pekerja kantor, buruh pabrik, dan lainnya.
Oke, Kang Teteh, setelah tadi kita ngeliat proses pemintalan, proses menyusun motif di mesin sisir, terus udah gitu juga penenunan yang tadi di sana. Nah, sekarang kita lihat hasil tenunan kainnya. Ada di sana. Yuk, kita lihat. Akhirnya jadilah kain hasil tenun. Nah, ini bahan yang udah jadi yang tadi tenun di belakang tadi. Nah, itu akhirnya jadinya kayak gini. Keren ya? Tenun lurik dibagi menjadi dua jenis, nyaeta tenun lurik klasik. Itu asalnya dari Keraton Jogja yang mempunyai nilai filosofis, jadi tidak sembarang orang bisa pakai. Dan tenun lurik kontemporer, yaitu tenun lurik yang dapat digunakan siapapun, di mana motifnya tidak terikat pakem apapun, didesain sendiri. Saat ini ada 2 orang dari cucu Padibio terjun melestarikan lurik, yaitu Arjo Lurik dan Dibio Lurik. Lurik disulap menjadi busana, topi, tas, mukena, souvenir, dan lain-lain, sehingga menjadi lebih fashionable dan bisa digunakan oleh anak-anak muda, sehingga bisa bersaing di kancah fashion nasional maupun internasional. Juga setiap Kamis Pahing, para pegawai negeri di Yogyakarta wajib memakai lurik. Untuk pemasarannya, selain dari pameran ke pameran, online juga jadi media promosi efektif untuk pemasaran tenun lurik ini loh. Setelah kita melihat-lihat proses pembuatan kain lurik ATBM, nah sekarang kita jalan-jalan ke Malioboro yuk. Ngerasa nggak lengkap deh kalau ke Jogja untuk mampir ke Malioboro sama searching batik di Pasar Beringharjo kan? Malioboro teh jadi jantung perekonomian sama pusat wisata Yogyakarta. Sok gerak kalau ke Yogyakarta tapi nggak ke Malioboro mah rasana teh nggak kayak ke Jogja, ya kan? Dina sejarahna, ternyata Jalan Malioboro dibuat berbarengan dengan didirikannya Keraton Yogyakarta. Kata Malioboro berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Malyabara, yang artinya karangan bunga. Di zaman dulunya, kalau keraton sedang ada acara besar, maka sepanjang Jalan Malioboro teh dipenuhi karangan bunga. Jalan Malioboro oge gak lepas dari konsep kota Jogja yang ditata membujur dari arah utara ke selatan. Pola itu diperkuat dengan adanya poros imajiner, dengan keraton sebagai titik tengahnya. Jalan-jalannya juga mengarah ke penjuru mata angin dan berpotongan tegak lurus. Porosnya diwujudkan dengan Monumen Tugu Jogja di utara, yang kalau diterusin akan sampai ke Gunung Merapi. Sedang ke arah selatan akan menuju ke Mangkubumi Malioboro yang merupakan poros garis imajiner dan keraton sebagai titik tengahnya. Kandang menjangan di Krapyak yang bila diteruskan akan sampai ke Samudra Hindia. Sejak zaman Belanda pun, Jalan Malioboro teh sudah menjadi pusat perdagangan, sehingga Belanda mendirikan Benteng Vredenburg, The Dutch Governor's Residence, Javas Bank, dan kantor pos, dan juga menjadi pusat pemerintahan, dan Istana Presiden RI Gedung Agung pun ada di sana. Jalan Malioboro juga punya peran penting untuk negara Indonesia saat terjadi perlawanan para pejuang melawan Belanda pada serangan umum 1 Maret 1949 dan berhasil memenangkan pertempuran itu. Ada satu tempat lagi yang wajib kita datengin kalau kita ke Malioboro, yaitu Pasar Beringharjo. Di Pasar Beringharjo ini nih, tempatnya ngobrak-ngabrik segala jenis batik. Sok mangga, pilih-pilih. Pasar Beringharjo
anu ada di utara alun-alun utara Keraton Yogyakarta duluna teh bernama Pasar Gede. Kata Beringharjo asalnya dari kata hutan beringin yang menjadi cikal bakal ibu kota kerajaan, dan harja yang artinya baik dan sejahtera. Jadi Pasar Beringharjo diharapin jadi tempat niaga yang membawa kebaikan dan kesejahteraan untuk masyarakat Yogyakarta. Jadi, quotes kita kali ini, warisan budaya bangsa tidak akan terampas dari kita bila ada rasa peduli, rasa memiliki yang terus terjaga di lisan dan hati. Dan bila dipupuk, maka akan menjadi karakter kuat suatu bangsa. Karena di saat kita menyadari warisan budaya bangsa hilang, maka yang kita dapat hanyalah kehilangan yang tiada terukur. Jaga dan pelihara apa yang menjadi warisan nilai luhur budaya bangsa kita. Warisan bangsa Indonesia. Wes, permisi dulu. Sampai ketemu di episode jalan-jalan kita lainnya. Jangan lupa ya, subscribe, like, share, and comment. Okay?